Gulanya sedikit aja, segini buat rasa-rasaan aja. Dikit sekali nih. Ini kalau dilihat dari samping nih. Oke. Malkis saya nggak punya yang apa itu namanya krim, jadi ya pakai ini dulu aja, 3 biji. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Pengidap diabetes sudah wajib olahraga. Tapi sebenarnya, siapapun dan bentuknya masih manusia, tetap harus olahraga. Sehat ataupun sakit, tetap harus olahraga. Kalau lagi sakit ya lebih baik tunggu sehat dulu baru olahraga. Opening ini saya tekankan tentang olahraga, padahal saya mau bahas tentang menu sewaktu diet intermittent fasting 18 jam lebih setiap hari. Apakah ada hubungannya? Pasti ada Kak, erat sekali. Apalagi Kakak sudah mengidap diabetes tipe 2 seperti saya ini. Sebelumnya Kak, saya mau ngasih tahu, saya sudah 2 tahun lebih mengidap diabetes. Saat ini saya sedang menjalani diet intermittent fasting tidak makan selama 18 jam selama 100 hari. Saya ingin sembuh diabetes. Indikatornya gula darah saya harus bisa tembus 90-an mg per desiliter dan target HbA1c saya berada di sekitar 5%-an. Ingat Kak, saya sama sekali tidak minum obat. Hanya mengatur pola makan, olahraga rutin, dan mengelola stres. Sekarang sudah minggu kedua Kak. Ya, minggu kedua. Jadi saya menjalankan program 100 hari sembuh diabetes. Target saya 90 mg per desiliter. Dan HbA1 pasti 5%-an. IF 18 jam, caranya dengan puasa dengan diet intermittent fasting selama 18 jam. Jadi saya tidak makan selama 18 jam dan waktu makan saya hanya 6 jam. Saya juga puasa Senin Kamis Kak. Nah, ini minggu kemarin ya, minggu pertama dan ini minggu kedua. Nah, minggu kedua itu tanggal 19 Kak. Nah, ini sudah saya setting tanggal 19 ya. Jadi naik 132 ya, target saya 90 mg per desiliter, naik lagi 148 dan turun 114, kemudian 106, kemudian 118 dan kemudian 120. Nah, tanggal 25 saya nggak ngecek Kak, strip saya habis, ininya habis ininya habis, jadi saya order dulu dan saya tidak buru-buru karena capek juga Kak bolongin tangan itu. Nah, di sini nggak ada ini, yang ada loncat ke 29, jadi ini strip saya habis gitu. Nah, catatannya apa yang terjadi sama saya, pupnya masih tiap tengah malam, pagi dan sore, jadi 3 kali sehari saya pup. Itu perih banget itu. Kalau minggu pertama saya nggak ngantuk, minggu kedua saya mulai ngantukan lagi, tapi di sini saya masih bisa menghandle ngantuknya ya, jadi saya bisa tidur siang sebentar gitu untuk menghilangkan ngantuknya. Kalau dulu waktu program pertama saya intermittent fasting 18 jam ya, saya nggak bisa melawan ngantuknya. Nah, sekarang saya sudah bisa. Nah, di sini saya olahraganya berkurang karena ya ditambah ngantuk, olahraga jadi berkurang. Ini minggu kedua ya Kak ya. Jadi saya menjalankan 100 hari sembuh diabetes dengan cara diet intermittent fasting 18 jam tidak makan dan 6 jam makan. Saya juga puasa Senin Kamis, targetnya 90 mg per desiliter. Dan pastinya dan tentunya sebagai penderita diabetes pengennya HbA1c 5%-an. Oke Kak, ini sudah ada penurunan, saya sudah mainnya di bawah 150 dan saya sangat happy banget. Ayo 90 mg per desiliter. Entah di minggu keberapa ini, 4 minggu ini. 14 minggu saya hitung, 14 minggu lebih 2 hari. 100 hari itu 14 minggu lebih 2 hari.
Saya butuh 2 tahun Kak buat melatih tubuh saya bisa melakukan diet intermittent fasting, tidak makan selama 18 jam. Bagi saya ternyata menjalankan diet intermittent fasting itu tidak gampang. Dari terkena asam lambung, sampai jadi tukak lambung, sampai produktivitas menurun, dan akhirnya dari semua drama-drama itu saya bisa menjalankan diet intermittent fasting gak makan selama 18 jam. Bagaimana caranya? Kakak bisa menonton video saya sebelumnya. Setahu saya Kak, manusia itu kalau dilarang ini itu malah pengennya melanggar. Bahkan sampai ada yang bilang larangan dibuat untuk dilanggar. Saya menemukan garis tengahnya ketika berkali-kali menjalani diet intermittent fasting dan akhirnya saya senang menjalankan diet ini. Alasannya simpel, saya boleh makan apa aja waktu jam makan. Jadi 18 jam saya nggak makan, cukup minum air putih, dan 6 jam saya bisa makan apa saja yang saya mau. Nah, kuncinya di sini. Bebas makan bukan berarti bisa makan dengan sangat rakusnya. Tapi ternyata setelah biasa nggak makan selama 18 jam, sewaktu makan, alarm tubuh kita bekerja dengan baik. Kita bisa merasakan namanya kenyang. Bahkan ketika dihitung-hitung, makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita jumlahnya tidak banyak. Sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang kita bahas porsinya. Menurut website halodoc.com, rata-rata pria dewasa membutuhkan 2.500 kalori setiap harinya, dan wanita dewasa membutuhkan 2.000 kalori setiap harinya. Nah, jadi sekarang kita belajar tentang kalori. Ini benar-benar sistematis dan membosankan. Sebenarnya saya paham, tapi saya nggak menikmatinya, Kak. Mau makan aja kok pakai dihitung-hitung gitu loh. Saya merasa jadi tidak bahagia. Tapi ingat Kak, kebutuhan kalori itu tergantung pekerjaannya. Manusia yang bekerja di kantor dan selalu duduk di depan komputer dibandingkan dengan kuli bangunan atau kuli panggul tentu saja membutuhkan jumlah kalori yang berbeda setiap harinya. Untuk hitung-hitungan kalori saya beri contoh seperti ini. 100 gram nasi putih mengandung 150 kalori. 1 sendok minyak goreng mengandung 120 kalori. 100 gram dada ayam panggang mengandung 250 kalori. 100 gram ikan kembung mengandung 130 kalori. 1 potong gorengan seperti tempe mendoan, bakwan, tahu mengandung 200 kalori. Lama-lama saya pingsan Kak, karena saya terlalu sibuk menghitung kalori dan akhirnya kelaparan. Saya ambil simpelnya aja. Pilih makanan yang saya suka, perbanyak proteinnya, tambah serat di dalamnya, dan kurangi karbonya. Itu aja. Dan ketika diet intermittent fasting, nggak makan selama 18 jam, waktu jam makan ternyata kita nggak bisa makan banyak. Tubuh akan memberi alarm kenyang dan kita berhenti makan. Kalau dipaksain malah perut jadi terasa mesesek. Nggak enak. Jadinya kapok Kak makan sebanyak itu. Bisa dilihat di sini ya Kak ya menunya ya. Saya makan ayam, nasinya dikit ini. Segini. Nanti kalau kurang tambah ayam lagi. Jadi saya berusaha untuk low karbo tapi high protein. Tentu aja Kak ketika makan pengen ditemani minuman yang enak. Misal 1 gelas teh manis. Nah, di sini yang kita pelajari tentang gula. Harus berhati-hati untuk gula. Karena kita pengidap diabetes, maka harus melakukan defisit gula. Manusia itu butuh gula, Kak. Untuk orang dewasa kebutuhan gula beratnya 50 gram setiap hari. Karena kita ini pengidap diabetes, maka cadangan gula di tubuh kita itu banyak menumpuk di setiap sel tubuh sampai darah kita banjir gula. Makanya kita harus melakukan defisit gula. Dari websitenya Sehat Negeriku ya, websitenya Kementerian Kesehatan ya, Kemenkes. Manusia itu sehari membutuhkan 50 gram gula, Kak. Itu setara dengan 4 sendok makan. Tapi ya kok akeh tenan yo. 50 gram sih. Saya minta teman saya untuk menimbang di laboratoriumnya 50 gram gula. Nah, tentu aja timbangan yang dia pakai timbangan digital yang sudah ditera atau dikalibrasi atau divalidasi jadi valid. 50 gram itu segini, Kak. Jadi manusia itu membutuhkan 50 gram gula sehari. Gula hariannya itu segini, ini banyak, Kak. Atau setara dengan 4 sendok makan gula. Nah, ini kita validasi aja deh di sini
4 sendok makan gula itu segini enggak ya? Jadi itu timbangannya timbangan di laboratorium ya Kak ya, nggak pakai timbangan seperti ini, tapi nanti kita cek apakah benar timbangan itu apakah itu 50 gram. Jadi 50 gram itu 4 sendok makan gula. Saya cek dulu dari sini nih, saya punya 1, ini berarti munjung ini gulanya ini. 2, 3, oh iya bener, 4, bener Kak. Segini Kak, ini hasil dari takaran sendok saya ya. Harus diselil dulu dengan rapi biar nggak tumpah-tumpah. Ini, nah kelihatan kan beda gulanya Kak. Ini gula rumahan, ini gula yang teman saya dapatkan di laboratoriumnya. Nih lihat 50 gram, ya bener 4 sendok makan gula. Segini yang dibutuhkan manusia setiap harinya. Hanya saja gula itu bukan berdasarkan dari gula tebu ini ya Kak ya. Gula itu sumbernya macam-macam. Ini kecap manis, ada juga gulanya ya. Saya sebut dengan hidden sugar, gula yang tersembunyi. Ini saus sambal, tomat, ada juga gulanya. Saya sebut juga dengan hidden sugar, gula yang tersembunyi. Makanan, roti, selai, dan lain-lainnya, ada hidden sugar. Ya, nah kalau saya membatasinya gula konsumsi yang saya pakai teh ada 5 gram. 5 gram aja. Jadi 5 gram itu seberapa sih? Ya, kita bongkar aja 5 gram itu seberapa. Jadi saya tidak sibuk. Ketika saya tahu udah ukurannya ya, takarannya ya. Nah ini gimana sih ini? Oh kamu bandel ya, kamu buka ya. Nah kita kan sudah tahu takarannya. Jadi nggak perlu usung-usung mau makan kok usung-usung timbangan terus, kan capek Kak. Ya. Jadi segini. Kita lihat. Cuman segini Kak. Ini masih ada sisa dikit. Nah biasanya masih saya kurangin Kak. Jadi segini. Seperti itu. Masih ada sekitar 2 graman lah untuk satu mug teh ya. Itu pun saya masih kompensasi dengan olahraga. Jadi saya kardio atau angkat beban setelah minum teh, atau minum kopi, atau minum susu. Masih saya kompensasi dengan olahraga, kardio atau angkat beban. Jadi bener segini ya. Sebelumnya saya nggak cek sih Kak, saya dapatkan 50 gram segini ya. Ini benar-benar ditimbang dari timbangan digital yang sudah dikalibrasi dan ditera. Coba kita cek pakai timbangan ini. Ini timbangan analog, jadi dan tidak pernah ditera dan dikalibrasi. Maklum Kak, rumah tangga saya rumah tangga yang biasa-biasa saja ya. Jadi belum bisa membeli timbangan digital. Nah, kita coba dulu dengan gula yang sudah ditimbang di laboratorium, 50 gram. Ini nggak saya pakai nih Kak, nanti saya gantung aja sebagai contoh. Berapa gram? Coba saya tunjukin mendekat kameranya ya Kak ya. Bener Kak, itu kan ini 0,5 ya, 0,5. Ini 100 gram. Ya 50 gram segini. Coba dari yang ini yang saya ukur pakai sendok makan. Ya mendekati 100 gram malah, ya 90 itu. Coba yang tadi tuh bener 50 enggak? Tuh. Ya perlu dikalibrasi nih. Isi 10 gram. Dan ini mana tadi tuh gula selanjutnya? Ini dia. Yang ini yang 5 gram. Ini 5 gram ya. Nggak kedeteksi, nggak kebaca timbangannya, nggak kebaca. Jadi kita ini kan terkena diabetes ya. Kita ini pengidap diabetes ya Kak ya.
maka harus kita lakukan adalah defisit gula. Tujuan kita utama untuk diet intermittent fasting adalah defisit gula. Wah, banyak juga gula yang harus dikonsumsi. Dulu itu sebelum saya kena diabetes, saya sebulan bisa 3 kg gula. Habis, Kak. Tapi setelah kena diabetes, saya beli gulanya ngecer. Jadi saya beli gulanya seperempat kilo di warung, bukan di supermarket lagi, di warung. Jadi kalau gula habis, jadi males kan minum yang manis-manis ya. Gitu. Ya harus ke warung gitu. Ya udahlah, minum aja yang apa yang ada atau minum. Maaf, ada meler dikit di hidung. Atau minum teh pahit atau minum kopi pahit, tapi saya belum bisa minum kopi pahit. Gitu, jadi minuman yang tanpa gula kalau lagi males ke warung. Jadi itu kuncinya. Kadang salah satu teknik diet adalah mengkosongkan kulkas dan mengkosongkan gula-gula yang ada di rumah, stok gula yang ada di rumah. Saya batasi konsumsi gula 5 gram setiap harinya. Ini berarti cuma 1 sendok teh aja, dikit banget, dan biasanya saya konsumsi sebelum olahraga. Nah, ini kaitannya mengapa opening video ini adalah menekankan pentingnya olahraga. Nikmatnya rasa manis dari gula yang kita konsumsi, maka harus kita tebus dengan olahraga. Dan pengalaman saya melakukan angkat beban dari usia 20-an, gula dan kafein sering saya pakai sebagai penambah power waktu angkat beban. Tentu saja dengan jumlah yang diperhitungkan. Olahraga terbaik itu emang pagi hari, setelah bangun tidur, tapi seringnya saya melakukan jam 8 malam lewat. 1 jam setelah saya makan besar bersama keluarga saya. Nah, gula yang saya minum itu saya jadikan sebagai sumber kekuatan untuk olahraga, kardio, dan angkat beban. Mantap kan, Kak? Makan bersama keluarga memicu happy hormone. Makan makanan yang lezat memicu happy hormone. Dan berolahraga memicu happy hormone. Triple attack combo happy hormone yang bisa kita dapatkan. Menu apa sih yang saya makan selama diet intermittent fasting? Wah, harusnya ini adalah rahasia dapur. Tapi saya beberkan rahasia dapur saya. Saya mulai diet tidak makan jam 8 malam hingga jam 2 siang. 18 jam saya sama sekali tidak makan, tapi boleh minum air putih. Jam 2 siang saya sebut waktu coffee break. Saya biasanya minum susu kopi dan pakai pemanis buatan, atau tanpa pemanis, atau dengan gula. Catatan ya, Kak, saya memakai gula ketika hasil gula darah saya pengukurannya rendah. Jadi sebelum coffee break saya ukur dulu gula puasa harian saya. Jadi 1 gelas susu kopi itu berkisar 300 kalori. Ditambah biskuit cream crackers yang 1 kepingnya berkisar 100 kalori. Jadi saya makan 4 keping totalnya adalah 400 kalori. Ditambah susu kopi berarti totalnya adalah 700 kalori. Oke, itu menu coffee break saya. Makan malam. Saya sebut makan besar. Saya selalu menyempatkan makan malam bersama keluarga. Karena saya bahagia bisa makan bersama keluarga. Saya sebut dengan makan besar. 1 centong nasi seberat 100 gram isinya 150 kalori. 1 potong ayam beratnya 100 gram berisi 250 kalori. Saya banyakin aja ayamnya. Bisa sampai 3 potong. Sisanya diisi dengan sayur-sayuran dan segelas teh manis yang totalnya keseluruhan adalah 1800 kalori. Catatannya, Kak. Saya selalu memperbesar angka kalorinya. Contohnya, jika dari narasumber tertulis bahwa 100 gram nasi adalah 129 kalori, maka saya perbesar angkanya menjadi 150 kalori. Nah, sekarang ditotal aja, Kak. Konsumsi ketika coffee break dan makan besar. 700 kalori ditambah 1800 kalori yang totalnya adalah 2500 kalori. Karena saya laki-laki dewasa, saya membutuhkan 2500 kalori setiap harinya. Tapi sering saya itu males, Kak, ngitung-ngitung seperti itu untuk makan malam. Misalnya aja saya pengen bakso, ya udah, saya nggak pakai nasi. Sudah ada mie di dalamnya, dan sudah bisa bikin kenyang. Saya minumnya air putih aja. Atau kalau tetap pengen teh manis, saya tebus dengan olahraga yang lebih berat lagi. Saya ambil simpelnya aja. Pilih makanan yang saya suka, perbanyak proteinnya, tambah serat di dalamnya, dan kurangi karbonya. Itu aja. Dalam satu menu makanan nggak hanya kalori yang harus diperhatikan, ada lemaknya dan mineral-mineral lain yang dibutuhkan tubuh. Maka kita harus bijaksana dalam memilih makanan. Lagi pula, Kak,
Ketika saya diet, maka saya tidak ingin keluarga saya harus mengikuti menu yang saya konsumsi. Justru saya yang menyesuaikan dengan menu yang mereka konsumsi, supaya kita semua bahagia. Jadi di situ adalah seninya mengatur pola makan, menghitung kalori, tarik ulur, happy hormone, dan kompensasinya dengan olahraga. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.